Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah dan Bunda, bertemu lagi dengan saya, Miss Pipit. Dan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang metode Montessori. Mungkin Ayah dan Bunda sudah banyak yang tahu ya apa itu metode Montessori, atau mungkin ada juga yang masih belum paham sebetulnya apa itu metode ini. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang metode ini untuk memberikan gambaran pada Ayah dan Bunda. Jadi, yang pertama, Ayah dan Bunda, metode Montessori adalah metode yang ditemukan oleh Dr. Mario Montessori pada tahun 1907. Ia melakukan penelitian dengan membuat sebuah rumah belajar atau sekolah yang bernama Casa dei Bambini di Italia. Kemudian di sana ia melakukan penelitian terhadap anak-anak yang belajar di sana, dan akhirnya ia menyimpulkan beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa setiap anak itu adalah unik. Jadi kita pun harus menghargai mereka sebagai seorang individu yang berbeda dengan individu yang lain. Seperti itu. Kemudian anak-anak itu pada dasarnya senang belajar dan mencintai pekerjaan. Jadi sebetulnya kita bisa memberikan banyak sekali alat, banyak sekali material yang dapat mereka eksplor. Kemudian selain itu, bahwa anak-anak itu belajar itu melalui pengulangan. Jangan heran ketika anak-anak bermain dengan satu alat yang sama, atau lagi senang main puzzle terus. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah merasa puas, mereka akan mendapatkan skill dari pengulangan tersebut. Selain itu, anak-anak itu menyukai keteraturan dan juga urutan, di mana anak-anak merasa terganggu ketika ada barang yang dipindahkan, atau misalnya mainan yang biasanya ada di tempat yang A tiba-tiba dibereskan tempat yang B, mereka akan merasa marah atau jengkel. Itu adalah bagian dari karakteristik anak-anak. Kemudian mereka itu harus diberikan kebebasan dalam memilih. Tentunya kebebasan ini bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi tetap diberikan batasan ya. Nah, selain itu juga dari hasil penelitiannya bahwa tidak boleh ada imbalan ataupun hukuman untuk anak-anak. Karena kenapa? Maria Montessori menginginkan bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu dilakukan secara inisiatif, datang dari dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan hadiah dari ayah bunda atau takut mendapat hukuman dari ayah dan bunda. Kemudian selain itu sebetulnya walaupun anak-anak ini ceria, banyak mengeluarkan suara, senang berteriak, pada dasarnya mereka mencintai keheningan. Pada konsentrasi level yang tinggi mereka akan diam, bermain dengan alat dan tidak suka diganggu. Kemudian pada akhirnya mereka akan berdisiplin melalui pembiasaan. Pembiasaan itu akan masuk ke diri mereka sendiri, sehingga kedisiplinan itu akan muncul bukan dari suruhan dari orang tua. Maria Montessori menciptakan metode ini sangat menghargai anak-anak secara individu, karena melihat mereka sebagai individu yang unik dan tidak bisa disamakan antara satu dan lainnya. Jadi walaupun anak-anak dalam kelas Montessori ada dalam satu lingkungan yang sama, tetapi kami menyediakan lingkungan yang dapat memfasilitasi mereka sebagai individu yang berbeda dengan temannya. Selain itu, metode ini mengikuti perkembangan natural anak. Jadi kami tidak memaksakan, tapi metode ini lebih memberikan anak-anak banyak kesempatan untuk melakukan eksplorasi, kemudian melakukan gerakan di dalam kelas, di mana gerakan itu adalah bagian dari pembelajaran ya. Kemudian berinteraksi sosial dengan teman-teman yang berbeda usia, dan juga dengan guru yang tentunya adalah orang dewasa yang ada di dalam situ. Nah, sementara itu bagaimana dengan peran guru di dalam kelas? Peran guru di dalam kelas adalah menjadi fasilitator. Guru harus dapat menyediakan prepared environment yang sesuai untuk anak, baik itu sesuai dengan usianya, baik itu dari jenis material ataupun meja dan kursi yang kami sediakan, itu semuanya diusahakan sesuai dengan usia anak, dengan tinggi badan anak. Dan selain itu, guru di kelas Montessori adalah menjadi seorang observer. Kami mengobservasi perkembangan anak dari hari ke hari sampai dengan 3 bulan, hingga akhirnya kami dapat menyimpulkan bagaimana perkembangan mereka di setiap 3 bulan. Ayah dan Bunda, kurang lebih seperti itu gambaran metode Montessori yang kami terapkan di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Tentunya masih banyak hal yang belum saya sampaikan di sini. Jika Ayah dan Bunda ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi kami di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.